Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sumarno dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan. Oke, sebelum itu mohon untuk disimak ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, pembahasan pertama yaitu apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah hal yang mendasari negara, dan dapat dikatakan sistem pemerintahan akan menentukan bagaimana sebuah negara bisa berjalan. Setiap negara tentu memiliki sistem pemerintahan. Negara tersebut dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan. Sistem pemerintahan tidak langsung ditentukan begitu saja. Selanjutnya, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia pada saat awal kemerdekaan? Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kabinet Parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itu, jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Baru pada saat masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga dengan masa demokrasi liberal. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar, sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan lagi kembali Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan Undang-Undang Dasar sementara yaitu 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Indonesia hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal. Hingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai kabinet Zaken. Mungkin kalian pernah mendengar mengenai Zaken kabinet atau kalian pernah menjumpai di berbagai artikel. Sebenarnya apa sih itu Zaken kabinet? Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Salah satu ciri yang nampak dalam masa Zaken kabinet ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Alasan apa sih yang sebenarnya banyak terjadi pada masa Zaken kabinet ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai 1959 terjadi silih berganti kabinet. Mulai kabinet Natsir atau Masyumi pada tahun 1950 sampai 1951, dilanjutkan dengan kabinet Sukiman atau Masyumi pada tahun 1951 sampai 1952. Kemudian kabinet Wilopo atau PNI pada tahun 1952 sampai 1953, dilanjutkan dengan Ali Sastroamidjojo I PNI 1953 sampai 1955, dilanjutkan dengan kabinet Burhanuddin Barahap atau Masyumi pada tahun 1955-1956.
Kabinet Ali Sastroamidjojo II atau PNI 1956 sampai 1957, dan yang terakhir yaitu Kabinet Juanda atau Zaken Kabinet pada tahun 1957 sampai 1959. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya ya. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.